Halo cuy, dan ini adalah Tidik episode pertama. Di sini aku mau ngebahas mengenai memahami emosi manusia cuy. Ini yang aku dapatkan dari buah buku yang lumayan oke untuk isinya. Di sini juga dijelaskan apa aja emosi manusia dan beberapa hal. Gitu cuy. Nah, kita kan pasti memiliki emosi, tentu saja kita sebagai makhluk hidup ya cuy ya. Jadi emosi kita itu selalu berubah-ubah setiap waktu. Jadi karena aku kepo terhadap emosi ini, sebenarnya udah banyak mungkin video yang menjelaskan mengenai emosi, tapi aku pengen buat aja. Jadi kita langsung aja masuk ke isinya aja mungkin ya. Emosi adalah sebuah proses penilaian terhadap satu situasi. Reaksi emosi bisa ditunjukkan dengan kata atau verbal dan sikap atau bahasa tubuh nonverbal. Menurut KBBI, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Bisa juga disebut keadaan fisiologis dan psikologis seperti senang, sedih, dan takut. Emosi akan diikuti dengan memperlihatkan sikap yang menyesuaikan keadaan psikologis. Misalnya emosi bahagia saat kita lulus ujian dan ditunjukkan dengan rasa senyum bahkan tertawa riang. Oke, jadi gini cuy, dalam psikologi dasar emosi dikenal istilah facial feedback hypothesis. Istilah tersebut mengisyaratkan bahwa ekspresi wajah bisa mencerminkan emosi yang sedang dialami oleh seseorang. Wajah dapat membantu membentuk emosi. Ada juga istilah lain yakni facial effect program. Sejak lahir kita sudah diprogram untuk mengaktifkan otot-otot tertentu pada wajah ketika mengalami emosi tertentu. Misalkan emosi bahagia secara umum memperlihatkan dengan gerakan zygomatic mayor, yaitu otot yang menaikkan sudut mulut sehingga kita tersenyum. Jika begitu, emosi berkaitan dengan perasaan seperti yang telah disebutkan pada pengantar singkat sebelumnya. Emosi adalah perasaan yang setiap hari berlaku di kehidupan. Emosi muncul dari unsur kognitif dan psikologis yang kemudian mempengaruhi perilaku manusia. Dalam psikologi.net yang menyinggung mengenai ilmu psikologi dasar emosi disebutkan terdapat 4 pandangan tentang emosi. Di antaranya yang pertama, teori Sacher-Singer. Emosi merupakan label terhadap perubahan fisiologis yang kita alami. Kondisi emosi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misal saja jantung berdebar ketika mencemaskan sesuatu. Yang kedua ialah Cannon-Barth. Perubahan fisiologi merupakan akibat dari pengalaman emosi yang pernah dialami, misalkan seorang yang menangis mengingat bencana alam yang merenggut nyawa anggota keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu dari teori James Lange. Emosi merupakan akibat dari perubahan fisiologis yang menghasilkan sensasi lebih spesifik. Sensasi itu kemudian diwujudkan sebagai salah satu emosi. Misalkan seseorang yang merasa bahwa hanya dengan bisa tertawa bersama keluarga yang dia kasihi. Yang keempat, perspektif kontemporer. Pola atau hubungan akan reaksi biologis tertentu akan memunculkan emosi pada diri seseorang. Misalnya emosi tertentu akan mengakibatkan aktifnya bagian otak tertentu. Bahagia hubungan dengan turunnya aktivitas cerebral cortex, dan sedih berhubungan dengan peningkatan aktivitas cerebral cortex. Emosi merupakan perpaduan unsur pengetahuan dan psikologis manusia, sehingga menimbulkan suatu sikap atau perilaku. Emosi bisa saja dirangsang dan diciptakan. Jika begitu, timbullah sebuah pertanyaan. Mengapa manusia memiliki emosi? Yang pertama adalah mempersiapkan tindakan. Emosi mampu sebagai penghubung antara peristiwa eksternal dengan respon yang dibuat individu. Yang kedua adalah membentuk perilaku di masa mendatang. Melalui emosi, manusia mampu belajar apa yang dialaminya, sehingga membantu kita memberikan sikap yang tepat terhadap sebuah kondisi. Yang ketiga, membantu untuk beradaptasi di lingkungan sosial. Emosi yang diperlihatkan melalui verbal maupun nonverbal merupakan sinyal agar individu mampu memahami individu lainnya. Mereka mampu untuk bersimpati dan berempati, sebab melalui pemahaman yang baik akan meningkatkan interaksi sosial yang efektif.
Emosi bisa muncul dalam berbagai situasi. Ketika menghadapi kegagalan misalnya, kita akan merasa kesedihan. Hal itu selaras dengan yang diungkapkan dalam tulisan bertajuk The Expression of Emotion in Man and Animals, bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu mengatasi masalah. Magda Arnold dalam Psikologi di 2013 pada halaman 115 menyebutkan jika emosi terbentuk melalui beberapa tahapan, diantaranya persepsi atau perception, tahapan permulaan ketika seorang menerima informasi atau rangsangan eksternal, misalnya ketika kita menonton film horor tengah malam. Yang kedua adalah assessment atau penilaian. Tahapan ini merupakan fase penilaian terhadap informasi atau rangsangan yang telah dirasakan atau dilihat. Respon yang muncul adalah apakah informasi rangsangan tadi menyenangkan, mengancam, atau menyedihkan. Misalnya, setelah beberapa adegan seram dalam film horor akan ada perasaan yang tidak diharapkan seperti kaget. Kemudian yang ketiga ialah emosi atau emotion. Tahapan emosi adalah perasaan yang timbul dari penilaian terhadap informasi, rangsangan yang dirasakan atau yang dilihat oleh seseorang. Jika penilaian menyenangkan, maka yang muncul adalah emosi senang. Sebaliknya, jika yang dinilai negatif, maka yang muncul adalah rasa takut atau kecewa. Yang keempat adalah ungkapan tubuh atau the body expression. Tahapan ini akan muncul seiring dengan emosi yang sudah ditunjukkan yang berawal dari penilaian terhadap informasi. Rangsangan yang diterima seorang misalnya ketika muncul rasa kaget tatkala menyaksikan film horor, maka jantung akan berdebar. Yang kelima ialah tindakan atau action. Pada tahapan ini akan muncul tingkah laku yang mengungkapkan emosi. Misalnya perasaan kaget sekaligus takut akan disertai dengan bahasa tubuh ketakutan. Misalnya dengan memastikan televisi atau menutup muka dengan menghalangi mata menonton adegan yang menyeramkan. Bisa juga dengan bentuk berteriak. Sebenarnya kita tidak dapat mengkategorisasi umum untuk menyebut jenis-jenis emosi. Emosi mencakup keseluruhan pengalaman yang dirasakan oleh individu dari beragam latar belakang. Namun dari aktivitas keseharian kita sering mengalami bahkan bertemu dengan orang-orang yang mengalami beragam perasaan. Seperti bahagia, marah, jijik, terkejut, dan takut. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan. Ya bagaimana tidak, kita memiliki 3 potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia, yakni potensi cipta rasa dan karsa. Potensi yang bersumber dari cipta adalah kecerdasan intelektual manusia atau intellectual quotient. Potensi yang bersumber dari rasa adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient, dan spiritual quotient. Sedangkan potensi yang bersumber dari karsa adalah kemauan yang kuat untuk bertahan dan menjadi lebih baik, adversity quotient. Goleman dalam Mohammadan 2005 pada halaman 63 adalah seorang pendiri pembelajaran kolaboratif di Universitas Illinois, Chicago. Sudah sejak 1995 menaruh perhatian pada kajian kecerdasan emosional atau EQ. Menurut Goleman, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain. EQ sangat membantu untuk memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi. Sedangkan menurut Cooper dan Sawal, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengindra, memahami, dan efektivitas dalam menerapkan kekuatan sumber energi, informasi, dan pengaruh. Goleman 2002 membagi kecerdasan emosional ke dalam 5 komponen, antara lain kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Jadi cuy, kalau kita mau jabarin lagi dari 5 komponen EQ menurut Goleman tadi, pertama adalah kesadaran diri yang mencakup mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Selain itu, kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kemudian yang kedua, pengaturan diri adalah penguasaan emosi dari diri sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas. Terhadap kata hati, sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi.
Kemudian yang ketiga ialah motivasi, menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran. Motivasi membantu seseorang untuk mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kemudian yang keempat ialah empati, adalah merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan berbagai macam orang. Yang terakhir, keterampilan sosial adalah yang dapat menangani emosi dengan cara baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi serta jaringan sosial dan berinteraksi dengan lancar menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, juga mampu menyelesaikan perselisihan hingga mampu bekerja hingga dalam tim. Jadi ya mungkin itu aja cuy. Pilih kali ini coba komen di bawah, kita mau ngenilik apalagi di video selanjutnya. Ya itu aja mungkin. Maaf kalau banyak bunyi truk-trukan di depan karena kamarku langsung ke jalan raya. Jadi ya gitulah kalau karena ini soalnya juga dekonya siang gitu cuy. Kalau malam mau turu, mau sekolah. Oke, dan ya see you on the next video bre.